ونستعيذه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونستغفره على أنفسنا وأموالنا وأولادنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد الفاتحة إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وقرابته وآل بيته أصحابه وأتباعه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربون جميعا إلينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا اللهم ارحمنا برحمتك اللهم اغفر هذا لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu yang kami hormati jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan kebaikannya yang Allah limpahkan pada kita khususnya di pagi hari ini. Semua apapun yang kita rasakan di dalam hidup ini, sehat, nikmat, kesempatan, dan juga umur, rizki, semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah seharusnya kita untuk selalu bersyukur padanya, karena di setiap saatnya Allah selalu memberikan nikmatnya. Di setiap saatnya Allah selalu memberikan kebaikannya pada kita. Alhamdulillah pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiatnya. Itu merupakan satu nikmat yang cukup besar yang kita rasakan dibandingkan dengan harta, dibandingkan dengan dunia. Ya, apalah daya seseorang yang banyak harta tetapi dirinya tidak sehat. Ya. Begitu juga umur yang Allah berikan pada kita saat ini merupakan juga nikmat yang terbesar yang kita rasakan, ya. Karena umur itu segalanya dalam hidup kita. Sekalipun kita menjadi orang yang sukses, orang yang kaya, banyak harta, tetapi meninggal semuanya tak ada artinya. Oleh karena itu maka itulah yang harus terus kita sadari bahwa Allah masih memberikan kita kesehatan, berarti kita oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita ini menjadi hamba Allah yang terbaik. Kesempatan untuk agar kita mendapatkan peluang, mendapatkan surganya Allah dengan cara kita terus memperbanyak amal kebaikan, ya. Dengan cara kita terus meningkatkan ketakwaan pada Allah. Karena hanya dengan amal baik dan ketakwaanlah yang dapat menyelamatkan setiap orang dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa semuanya kita perjalanan hidup ini sama, yaitu sama-sama akan menunggu kematian. Sadarlah akan hal itu agar kita terus tidak terlalaikan di dalam kehidupan ini dengan dunia yang kita punya. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan saja kita hanya bisa berharap, berdoa, memohon kepada Allah agar Allah masih terus memberikan kita kesempatan hidup untuk memperbaiki segala amal, ya. Dan juga Allah masih memberikan kita umur yang panjang dan barokah
kesehatan yang sempurna. Dalam urusan dunia pasti insya Allah kalau kita memang menjadi hamba Allah yang baik, maka Allah akan memudahkan kita dalam urusan dunia. Kedepankanlah urusan akhirat, maka insya Allah urusan dunia itu akan terikut dengan sendirinya. Karena dalam keterangan bahwa dunia ini ibarat bayang-bayang diri seseorang, ibarat bayang-bayang kita, pasti akan selalu mengikuti. Oleh karena itu maka jangan sampai mengejar bayang-bayang itu, karena semakin kita kejar semakin kita susah untuk mendapatinya. Tetapi kalau kita tidak mengejarnya, maka dia sendiri menghampirinya. Cukup kita mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, berusaha untuk memperbaiki segala amalia untuk kita persembahkan kepada Allah, maka insya Allah segalanya akan Allah kasih, segalanya akan Allah beri. Ya. Semoga saja ini juga merupakan satu bentuk pengabdian kita kepada Allah, menunjukkan di sisi Allah bahwa kita betul-betul ingin menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, tidak hanya melalui menjalankan perintah mahdhahnya, ibadah sholatnya, sholat subuhnya, sholat zuhurnya, sholat asarnya, sholat maghribnya, sholat isyaknya, tetapi kita berusaha untuk melakukan amalia-amalia yang lain yang akan menjadi tambahan-tambahan pahala, yang akan menjadi syafaat menolong kelak kita nanti di akhirat, yaitu amaliah ghairu mahdhah, seperti ibadah sunatnya, membaca Al-Qur'annya, terutama membaca Al-Qur'an ya. Jadi jangan sampai kita itu terlupakan untuk tidak membaca Al-Qur'an ya, karena ibadah yang paling utama untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an di samping dengan ibadah mahdhahnya, yaitu ibadah sholat. Jadi Al-Qur'an itu merupakan satu ibadah yang paling utama. Oleh karena itu jangan sampai kita tinggalkan. Sisihkan kita waktu di dalam sehariannya untuk membaca Al-Qur'an. Kalau perlu kita targetkan bahwa setiap sebulan sekali harus khatam dalam baca Al-Qur'an. Apalagi beberapa bulan ke depan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, persiapkan diri kita saat ini untuk menghadapi menyambut bulan Ramadan, agar di bulan Ramadan betul-betul kita bisa memaksimalkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang muttaqin. Sebagai tujuan utama Allah mewajibkan kita semua untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan saja segala keinginan, hajat, doa kita yang baik-baik, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, semua Allah kabulkan ya. Dan mudah-mudahan saja segala apapun yang menjadi kekhawatiran kita ya dalam hidup ini, tentunya dari segala keburukan yang ada, baik keburukan yang ada pada diri kita maupun yang datangnya dari luar, semoga Allah jauhkan sejauh-jauhnya dari kita dan juga keluarga. Amin ya rabbal alamin ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali pagi hari ini kita melanjutkan kajian kitab yang di situ menerangkan, menceritakan tentang keberadaan seseorang di dalam alam kubur. Semoga kita tidak jenuh, tidak bosan kan ya. Karena memang ilmu segalanya itu penting ya. Ilmu fikih itu penting untuk menyempurnakan ibadah, ilmu tauhid untuk menguatkan iman kita, akidah kita, ilmu tasawuf agar kita lebih menjadi orang yang baik di sisi Allah ya, ilmu akhlak, adab agar kita menjadi orang yang bermoral ya. Karena di dalam agama kita ini diatur, agama kita ini agama yang mengatur segala sudut kehidupan, baik dalam urusan dunia maupun urusan kita kepada Allah terutama ya. Karena itu juga kajian kita setiap pagi hari ini kajian agar terus kita diingatkan ya, bahwasanya kita nanti juga akan menuju pada kematian ya. Dan yang harus kita ketahui itu di saat berada dalam kematiannya, ketika kita sudah berada di alam barzakhnya, alam kuburnya,
ada namanya alam kubur, ada namanya barzakh, ada namanya lahat, ada namanya hafroh kan ya. Kalau kubur itu tempat yang nampak dari luar ya. Kita melihat itu ada tumpukan tanah, ada nisan, itu namanya kubur ya. Kalau dalam bahasa Arabnya makbaroh kan ya. Jadi kuburan itu bukan makom kan ya. Kita kadang keliru dalam menyampaikannya itu kan ya, kebiasaan kan ya, kuburan itu disebut sebagai makom kan ya. Padahal makom itu tempat berdiri. Dalam bahasa Arabnya itu makbaroh. Kalau dalam bahasa kita kuburan kan ya. Kemudian ada namanya barzakh. Barzakh itu alam seseorang yang sudah berada di kuburan. Dan barzakh itu dalam keterangan dia pemisah antara alam akhirat dengan alam dunia. Seseorang yang sudah berada di alam akhiratnya, miniatur akhiratnya, dia tidak akan pernah bisa kembali kepada dunianya. Begitu juga seseorang kita ini yang masih hidup di dunia tidak akan pernah bisa untuk menuju alam akhirat. Makanya disebut sebagai barzakh. Di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan ya, itu karena pemisah antara alam akhirat dengan alam dunia. Ada juga disebut sebagai hafroh kan ya. Hafroh itu lubang yang ada di dalamnya ya. Jadi kalau kuburan itu yang nampak secara dasar dohir dari luar, ada tumpukan tanah. Kalau kita lagi baru mengubur orang meninggal kan ya, itu namanya kubur ya. Kalau hafroh itu ya yang ada di dalamnya itu namanya hafroh ya. Sepetak sebidang tanah yang berukuran mungkin panjangnya paling panjang 5 meter, kemudian lebarnya itu hanya setengah meter kurang ataupun lebih kan ya. Ketinggiannya itu kalau dalam fikih itu setinggi orang berdiri kan ya. Dia orang berdiri memerdekakan tangannya, mengangkat tangannya, itulah tingginya kuburan, tingginya hafroh, lubang yang ada di dalam kuburan. Apa tujuannya Allah memerintahkan kan, ataupun syariat Islam memerintahkan untuk memperdalam itu, biar tidak tercium keluar bau seseorang yang meninggal ketika dia meninggal. Karena memang ya yang paling sangat bau sengit itu di antara makhluk-makhluk itu kalau meninggal hanyalah manusia. Karena manusia itu memakan segalanya, sekalipun bukan herbivora kan ya, memakan segala, daging dimakan, kemudian sayur dimakan ya. Nanti yang lebih parah lagi kadang besi dimakan kan ya, seperti itu. Sekalipun bukan makan besinya, uangnya besi maksudnya dimakan ya. Makanya itu nanti lebih bau daripada makhluk-makhluk yang lain ya. Untuk biar aman dari, kalau dalam alasan fikih itu biar aman dari aklus sabi, biar aman dari tidak dimakan oleh binatang buas. Kayaknya agak diperdalam sedikit. Itu namanya hafroh. Ada namanya lahat ya, seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi kan ya, carilah ilmu dari buayan, dari pangkuan orang tua. Mahdun itu pangkuan. Kayak kita memangku bayi itu namanya mahat. Makanya bumi itu pun juga di dalam Al-Quran disebut sebagai waja'alnakum mihada. Aku jadikan bumi ini sebagai mihat, hamparan ataupun pangkuan. Mihat itu berfungsi segalanya. Bayi itu kalau dimihat orang tuanya itu dia segala apapun kegiatan aktivitasnya di situ. Ngencingnya di situ, beelnya di situ, kemudian nyusunya juga di situ. Itu namanya mihat. Lah, kuburan juga disebut sebagai mahat. Kuburan juga sebagai mihat. Ya, makanya juga disebut sebagai liang lahat kan ya. Seperti itu. Karena yang berada di bawahnya itu yang dibuat untuk berbaringnya seorang yang sudah meninggal ya. Seperti itu nama lain daripada kuburan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita melanjutkan kitab yang di situ di dalamnya bercerita tentang keberadaan seseorang yang sudah meninggal, sekalipun di dalam alam barzahnya yang diceritakan maupun
apa namanya di saat dia mau meninggal, seperti halnya hadis yang kami bacakan di pekan yang lalu, yaitu tentang Amr bin As yang akan meninggal ya. Di dalam akan kematiannya beliau sangat apa namanya sedih dan menangis terseduh-seduh karena ingat akan segala perbuatan-perbuatannya dulu di masa jahiliyahnya, di saat kekafirannya ya. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan daripada hadis ini di dalam isi kitab ini ya. Di sini disampaikan bahwa wa qala al-Khallalu fil jami' kitabil qiraati 'indal qubur. Jadi seorang Imam Al-Khallal namanya itu menyampaikan di dalam kitab Al-Jami' kitab qiraatu 'indal qabri. Satu kitab yang di situ di dalamnya menceritakan, menerangkan tentang keadaan di dalam kubur ya. Akhbarana Al-Abbas bin Muhammad Ad-Dawri haddatsana Yahya bin Ma'in haddatsana Mubashir Al-Halbi haddatsani Abdurrahman bin Ala min Al-Hallaj an abihi qala. Di sini diceritakan dari beberapa para ulama ya, bahwa disampaikan qala abi ya. Abdurrahman berkata, berkatalah kepadaku ayahku, idza ana muttu fadha'ni fil lahdi ya. Apabila saya meninggal maka taruhlah di lahatku tanah, maksudnya tadi itu yang kami sampaikan kan ya, yaitu di tempat berbaringnya seorang yang meninggal, lantainya kan ya. Taruhlah, kata bapaknya Abdurrahman ini, dia mengatakan dia sebelum meninggal dia berpesan, berwasiat kepada anaknya, nanti kalau saya meninggal taruhkanlah tanah. Seperti yang yang sudah menjadi yang sudah menjadi kebiasaan kan ya. Jadi kita membuat gumpalan-gumpalan tanah kan ya, kemudian ditaruhlah di kuburan, ditaruhlah di dalam kuburan ya. Jadi di sini disampaikan, diceritakan bahwa ayahnya Abdurrahman itu berpesan kepada anaknya, dia mengatakan idza ana muttu fadha'ni fil lahdi. Kalau nanti saya meninggal maka taruhlah tanah di dalam lahatku, wa qul bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Sambil berdoa, sambil mengatakan bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Doanya itu dengan nama Allah dan atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak apa-apa ketika kita ada orang meninggal kan ya, sambil kita menaburkan tanah di situ, kemudian kita berdoa dengan doa ini, bismillahi ala sunnati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah atas sunnatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini diperbolehkan tuh, maksudnya kita menaburkan tanah ke dalam kuburan pada orang yang baru saja kita kubur sambil kita membaca doa bismillahi ala sunnati Rasulillah. Wa sunna ala turabi sinan, dan ditaburkanlah tanah ke dalamnya. Wa qara' inda ra'si bi Fatihatil Baqarah, dan juga bacakanlah di atas kepalaku, maksudnya ya di lurusannya kepala itu kan ya, bagian sebelah atas kan ya, seperti itu. Bi Fatihatil Baqarati wa khatimiha, awal bacakanlah di atas kepalaku, yaitu di awal daripada surat Al-Baqarah, dari alif lam mim sampai beberapa ayat ke depannya ya. Wa khatimiha, dan juga di akhir, di penghujung daripada surat Al-Baqarah. Fa inni sami'tu Abdullah bin Umar yaqulu dzalika, karena saya juga pernah mendengar dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar atau Abdullah ibnu Umar itu adalah juga seorang sahabat yang menjadi putranya daripada Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar pernah mengatakan bahwa ketika ada orang meninggal maka taburkanlah tanah di situ, kemudian bacakanlah, pertama bacakan bismillahi ala sunnati Rasulillah, yang kedua bacakanlah surat Al-Baqarah. Itu artinya apa? Bahwa tidak apa-apa dan diperbolehkan di saat kita baru saja menguburkan orang mati, kemudian langsung kita ambil Al-Quran, membaca Al-Quran, apapun itu suratnya, surat Yasin, surat Al-Baqarah, yang paling utama memang surat Al-Baqarah kan ya, untuk dibacakan pada orang yang baru meninggal di atas kuburan
kuburannya, seperti halnya hadis yang pernah juga disampaikan oleh Abdullah bin Umar, ya. Kemudian kata di sini bahwa qala al-Khalla wa akhbarani Al-Hasan bin Ahmad Al-Waraqi haddatsana Ali bin Musa Al-Haddad wa kana suduqan qala kuntu ma Ahmad bin Hambal wa Muhammad bin Qadamah Al-Jauhari fi janazatin. Di sini disampaikan bahwa seorang ulama yang bernama Al-Khalla mengatakan akhbarani, mengabarkan kepadaku Al-Hasan bin Ahmad, yaitu Hasan bin Ahmad Al-Waraqi, haddatsana Ali bin Musa, menceritakan kepada kami Ali bin Musa, seorang ulama yang ternama, yang terkenal dulu, ya, di bahasanya pada tabi'in. Al-Haddad wa kana suduqan, dia adalah orang yang jujur. Jadi sampai mengatakan Khalla ini, dia sampai mengatakan bahwa Ali yang menceritakan kepadaku tentang sebuah hadis itu adalah orang yang sangat jujur, ya, artinya dia tidak pernah berbohong. Dan syarat daripada seseorang bisa diterima hadisnya, para perawi-perawi itu dia harus menjadi orang yang jujur, tidak pernah berbohong, ya. Itu agar menjadi hadisnya itu diterima, biar menjadi hadis hasan paling tidak kan, ya, ataupun menjadi hadis sahih, ya. Di sini disampaikan bahwa Ali bin Musa yang menyampaikan sebuah hadis nanti ini yang akan kami bacakan itu terkenal suduqon, orang yang sangat jujur, orang yang selama hidupnya dia tidak pernah berbohong, ya. Qala, dia mengatakan kuntu ma Ahmad bin Hambal, saya lagi bersama dengan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Kita tahu bahwa di dalam Madzhabul Arba'ah itu ada 4 imam kan, ya. Yang pertama yang paling tertua Imam Abu Hanifah atau yang dikenal sebagai Nu'man bin Thabit. Dulu masa kecilnya Imam Abu Hanifah itu namanya Nu'man bin Thabit. Kemudian kita kenalnya sebagai Imam Abu Hanifah yang tertua, lahir di tahun 80 Hijriah. Kemudian setelah itu disusul oleh Imam Malik, ya. Setelah Imam Malik bin Anas, baru ada Imam Syafi'i yang lahir di tahun 152 Hijriah. Setelah Imam Syafi'i itu Imam Ahmad bin Hambal, ya, atau Imam Hambali yang lahir di tahun 1602, ya, 162 maksudnya. Kalau Imam Syafi'i 150 kelahirannya, kalau Imam Ahmad bin Hambal atau yang lebih kita kenal Imam Hambali itu 162, paling muda di antara imam-imam madhab yang 4 tadi itu, dari Imam Abu Hanifah urutannya, kemudian Imam Malik bin Anas, setelah itu Imam Syafi'i atau yang disebut sebagai Muhammad bin Idris, kemudian baru Imam Ahmad. Dan di dalam perbandingan madhab itu, dalam urusan fikih yang sering kontroversi di antara para imam-imam itu, para imam madhab itu pertama Imam Abu Hanifah, ya, karena beliau yang tertua dan beliau ahli hadis. Yang kedua Imam Ahmad bin Hambal. Dalam masalah toharo saja, kalau kita baca itu di kitab perbandingan madhab kan, ya, itu dalam masalah toharo saja hanya Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan kita bersusuci dengan benda apapun yang cair, tidak harus dengan air. Ada najis kan, ya, itu menurut Imam bin Abu Hanifah kan, ya, Imam Abu Hanifah boleh dibersihkan itu dengan bensin, dengan oli, asalkan itu benda cair, ataupun kita bersihkan dengan air teh, air kopi, ya. Padahal menurut Imam Syafi'i dan juga menurut Imam Maliki, maka najis tidak bisa kita bersihkan kecuali dengan air. Air pun itu harus yang suci dan mensucikan, ya. Jadi di antara para imam madhab itu yang sering kontroversi adalah pertama Imam Abu Hanifah, ya. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah itu bahwa boleh, di situ disampaikan dalam kitab itu perbandingan madhab, Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan untuk membersihkan najis itu dengan api dan juga dengan sinar matahari. Ada karpet bukannya tebal, susah kita untuk mencuci, dia kena najis kan, ya. Itu sekalipun tak usah dicuci dengan air, kita cukup divakum, nah, gitu maksudnya. Kalau udah istilahnya hilang kan, ya, divakum hilang, maka itu udah dianggap suci menurut Imam Abu Hanifah, ya, karena
menurut Imam Abu Hanifah itu air api dan juga sinar matahari itu juga bisa mempengaruhi akan hilangnya najis ketika ada najis dibersihkan dengan api dan juga sinar matahari. Kita punya kasar diompoli anak, maksudnya kemudian kita susah untuk mensuci menyiramnya, lalu kita bawa saja keluar, kita jemur, maka itu nanti najisnya pun juga akan hilang, dia akan menjadi suci. Kan masih bau Pak, tinggal disemprot dengan pakai parfum, maka baunya akan hilang. Ya itu menurut Imam Abu Hanifah. Dan juga menurut Imam Ahmad kan ya. Kalau Imam Ahmad kontroversinya itu yang ada di dalam kitab perbandingan mazhab itu masalah sholat Jumat. Jadi hanya Imam Ahmad yang memperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu di pagi hari. Sebelum masuk waktunya sholat zuhur, maka juga boleh melaksanakan sholat Jumat jam 10 boleh, tak harus menunggu datangnya waktu zuhur. Itu pun juga yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena hari Jumat waktu yang spesial, bukan seperti apa yang kita tahu hari Jumat itu sebagai pengganti sholat zuhur, bukan. Waktu tertentu, waktu khusus sholat Jumat itu kan ya. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan bahwa melaksanakan sholat Jumat itu sebelum zawal, ba'da zawal itu diperbolehkan asalkan ada hal-hal tertentu kan ya. Taruhlah seumpama ada di sini kan ya, hari Jumat tiba-tiba kok ada seumpama kegiatan-kegiatan kan ya. Jadi kalau seandainya sampai nanti melaksanakan sholat Jumat jam 12 ataupun setelah masuk waktunya ba'da zawal itu ternyata tak bisa, boleh dilakukan itu jam 9 kan ya, jam 11. Tetapi yang paling utama menurut Imam Ahmad bin Hambal itu khutbahnya sebelum zawal, sholatnya sesudah zawal. Ya, itu ada di dalam sebuah kitab kan ya, seperti itu ya. Dan di Batam itu terjadi kan ya, ada sebuah masjid yang pernah melaksanakan sholat Jumat sebelum duhur. Ya, itu terjadi di Batam. Di Batam Center ada masjid seperti itu. Dia ukurannya itu hanya mengukur jam 12. Jam 12 itu harus dimulai. Padahal terkadang zuhur itu kan ya, itu sampai jam 12. Kalau kita mengukur jam itu sampai jam 12 lewat 15 menit terkadang kan ya. Tetapi di sana itu dia mempunyai katanya kebiasaan dari dulu. Jadi Jumatnya pokoknya jam 12 mulai ya. Ternyata ada di dalam sebuah kitab perbandingan mazhab itu Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan boleh melaksanakan sholat Jumat sekalipun sebelum masuk waktunya zuhur ya. Itu artinya itu apa, bahwa di antara para imam-imam itu yang kita jadikan sebagai cerminan untuk madhabnya dalam bermadhab yang disebut sebagai madzhabul arba'ah, itu baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad bin Hambal, itu yang paling kontroversi itu adalah Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Artinya kok seandainya kita menemukan hal-hal cara-cara yang berbeda dengan kita seperti tadi itu kan ya, itu jangan langsung kita main negor, main nyalakan ya. Kenapa? Karena ada di antara para imam mazhab itu yang berbeda pendapat dengan apa yang kita temukan ya. Apakah boleh Pak untuk mengikuti, mencampurkan ya dari beberapa pendapat? Ya, boleh, asalkan itu tidak dalam satu qadhiyah. Orang yang selanya mencampurkan antara pendapat mazhab satu dengan yang lainnya namanya talfik ya. Itu. Jadi talfik itu diperbolehkan asalkan tidak dalam satu qadhiyah. Dalam satu qadhiyah itu maksudnya dalam satu rentetan paket ibadah. Wudu kan ya. Dalam satu rentetan paket ibadahnya itu wudu, sholat ya. Wudunya yang ikut Imam Syafi'i, kemudian cara membatalkannya ikut Imam Abu Hanifah, itu yang tidak boleh, itu namanya dalam satu paket ibadah ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kepada isi pada hadis ini. Di sini disampaikan ya bahwa kata Ali bin Musa di sini mengatakan kuntu ma Ahmad bin Hambal, saya bersama Ahmad bin Hambal wa Muhammad bin Qadamah dan Muhammad bin Qadamah al-Jauhari fi janazatin,
di waktu ngelayat takziah pada orang mati, ya. Falamma dafanal mayyita jalasa rajulun, ya, darirun yaqra'u 'indal baqarah 'indal qabri faqala lahu Ahmad. Ketika berada di sebuah kuburan pemakaman seseorang yang baru saja dia dimakamkan, dikuburkan kan ya. Ini ceritanya ulama yang bernama Ali bin Musa kemudian bersama dengan Imam Ahmad bin Hambal dan juga Muhammad bin Qadamah itu takziah pada orang yang meninggal, ya. Setelah takziah ikut juga ke pemakamannya, ikut juga dalam prosesi menguburkan orang yang mati itu setelah dikuburkan orang yang mati itu, dia melihat ada orang yang dia buta lagi membaca Al-Qur'an di atas kuburannya orang tadi yang baru meninggal, ya. Kemudian kata di sini faqala lahu Ahmad, maka Imam Ahmad bin Hambal dia mengatakan, menegurnya kepada orang itu, ya hadza innal qira'ata 'indal qabri bid'atun. Imam Ahmad langsung menegurnya, orang yang kamu membaca surat Al-Baqarah di atas kuburan, membaca surat Al-Baqarah ataupun membaca Al-Qur'an di atas kuburan itu hukumnya bid'ah, kata Imam Ahmad bin Hambal awalnya kan ya. Jadi awalnya Imam Ahmad bin Hambal itu negor kepada orang yang pada saat itu ditemukannya dia berada di atas kuburan membaca Al-Qur'an. Dia orang buta, ditegur oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian ya, setelah Imam Ahmad bin Hambal itu menegurnya, mengatakan kepadanya, innal qira'ata 'indal qabri bid'ah, sesungguhnya membaca Al-Qur'an di atas kuburan itu bid'ah. Falamma kharajna minal maqabir, ya, ketika kami bertiga itu maksudnya ya itu ulama Ali bin Musa, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, setelah itu Muhammad bin Qadamah telah keluar setelah mengantarkan orang mati ke kuburannya setelah dikubur kan ya. Akhirnya mereka keluar bertiga itu. Kharajna minal maqabiri qala Muhammad bin Qadamah. Kami keluar dari sebuah area pemakaman, dari sebuah area kuburan. Dan qala Muhammad bin Qadamah mengatakan kepada Ahmad bin Hambal, pada Imam Ahmad bin Hambal, ya Aba Abdullah. Ya, dia mengatakan, wahai Abdullah, ma taqulu fi mubasysyiril halbi. Apa yang kamu katakan dulu pada seorang ulama namanya Mubasysyir Al-Halbi. Artinya kok Muhammad bin Qadamah itu udah heran, kenapa Imam Ahmad bin Hambal itu kok sampai menegur orang yang dia membaca Al-Qur'an surat Al-Baqarah di atas kuburan, ada orang yang baru meninggal. Padahal menurut Muhammad bin Qadamah ini dia pernah tahu bahwa Ahmad bin Hambal itu pernah dapat hadis kan ya dari seorang imam bahwa diperbolehkan, seperti halnya hadis yang pernah diriwayatkan oleh Ibnu Umar tadi itu kan ya, bahwasanya kata Ibnu Umar boleh membacakan surat Al-Baqarah dari mulai bi Fatihatil Baqarah, pembukaan surat Al-Baqarah sampai pada khotimihah itu di atas kuburan orang meninggal. Ya, Imam Ahmad sebenarnya pernah mendengar hadis itu, tapi di saat Imam Ahmad berada di area pemakaman, di area kuburan ketika mengantarkan jenazah, di saat takziah mungkin pada kawannya, lalu diantarkan ke kuburannya bersama 3 orang, yaitu Ali bin Musa, kemudian Ahmad bin Hambal, Muhammad bin Qadamah kan ya. Tiba-tiba terlihat orang yang sedang membaca Al-Qur'an di atas kuburan itu, lalu ditegur oleh Ahmad bin Hambal, sampai Ahmad bin Hambal mengatakan, ya hadza bi anna qira'atal qur'ani inda qabri bid'atun. Membaca Al-Qur'an di atas kuburan itu hukumnya bid'ah. Kemudian setelah mereka bertiga keluar dari area pemakaman itu, area kuburan itu, lalu Muhammad bin Qadamah dia mengatakan kepada Ahmad bin Hambal, ya. Jadi mengatakannya, Ahmad bin Hambal, kamu kan pernah dengar dulu ada seorang ulama yang menyampaikan kepadamu kan ya, yaitu yang bernama Al-Mubasysyir Al-Halli qala thiqah. Ini ada thiqah, qala katabta anhu syai'an. Apakah kamu tidak mencatat akan hal itu? Qala na'am. Qala fa akhbarani Mubasysyir an Abdurrahman. Dia mengatakan, mengabarkan kepadaku Mubasysyir bin Abdurrahman ibni Al-Ala bin Hallaj ya bin abihi annahu awsa idza dafana, bahwasanya dia berwasiat idza dafana ay yaqra 'inda ra'si bi Fatihatil Qur'an bi Fatihil Baqarah,
Kalau menguburkan seseorang maka silakan dibacakan di atas kepalanya bi Fatihatil Baqarah dengan pembukaan surat Al-Baqarah wa khatimiha dan juga penutupnya. Wa qala sami'tu Ibnu Umar yusi bidzalika. Dan saya juga berkata sami'tu, saya mendengar Ibnu Umar mengatakan yusi bidzalika, berwasiat tentang hal itu. Faqala lahu Ahmad farji wa qul lirrajuli yaqra. Ya, ketika Imam Ahmad diingatkan oleh kawannya bernama Muhammad pada saat itu kan ya, kamu kan pernah mendengar dari Ibnu Umar bahwa Abdullah bin Umar bahwasanya Abdullah ibnu Umar itu berwasiat kalau ada orang meninggal silakan bacakan surat Al-Baqarah di atasnya bi Fatihati suratil Baqarah, di awal daripada surat Al-Baqarah dan juga wa khatimiha di akhir di penghujung daripada surat Al-Baqarah. Baru pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal dia teringatkan ya, oh iya saya pernah kan ya, pernah dapatkan sebuah hadis bahwa Ibnu Umar itu berwasiat akan hal itu kan ya. Artinya untuk dibacakan ketika ada orang yang meninggal agar dibacakan surat Al-Baqarah ataupun surat-surat yang lainnya. Intinya diperbolehkan. Ketika ada orang meninggal kita langsung ambil Al-Quran bacakan di atas kuburannya, baca Al-Quran, bahkan sampai kita mengkhatamkan itu diperbolehkan ya. Cuman Imam Ahmad bin Hambal pernah menegur, mungkin karena beliau lupa, akhirnya diingatkan oleh kawan yang bernama Muhammad bin Qodamah. Baru beliau mengatakan faqala lahu Ahmad, kemudian Imam Ahmad mengatakan kepadanya farji wa qul lirrajuli yaqra'u. Udah kembali sana kepada orang tadi yang buta tadi yang membaca surat Al-Baqarah di atas kuburan. Kembali katakan, sampaikan padanya, silakan teruskan bacaan Al-Qur'annya. Artinya apa? Bahwa Imam Ahmad bin Hambal pun juga memperbolehkan untuk membacakan Al-Qur'an di atas kuburannya orang yang meninggal. Jadi itu bukan perbuatan yang dilarang, itu bukan perbuatan yang bid'ah ya. Jadi itu hadis dari Rasulullah bahwa Abdullah ibnu Umar itu pernah menyampaikan akan hal itu, bahwa diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk membacakan Al-Quran surat apapun itu, sekalipun yang paling utama itu membaca surat Al-Baqarah di awal-awal dari surat Al-Baqarah dan juga di penghujung daripada surat Al-Baqarah pada orang yang baru meninggal, dibacakan di atas kuburannya. Apa tujuannya? Agar orang itu terbekali dengan pahala Al-Quran. Orang yang sudah meninggal itu kan sudah tidak bisa apa-apa. Yang kata Rasulullah bahwa ketika anak Adam itu meninggal ataupun manusia meninggal, maka fangkoto akul amali, maka terputuslah semua amalnya illa bitalasatin, kecuali 3 perkara. Yang pertama itu adalah amalun jariyah, yang kedua ilmun nafi, yang ketiga adalah yaitu ilmu anak yang soleh. Jadi hanya itu saja. Artinya apa? Ketika ada orang meninggal itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain, mau beramal jariah sudah tidak bisa, kan sudah meninggal kan ya. Mau mencari ilmu sudah tidak bisa, kan sudah meninggal kan ya. Mau ngapain-ngapain itu tidak bisa, berbeda tidak, mau beribadah tidak bisa, mau sholat tidak bisa ya. Makanya itu hanya 3 nanti yang akan terus bisa dirasakan oleh orang yang sudah meninggal segala amal-amalnya, yaitu yang ditinggalkannya waktu hidup di dunia. Pertama amal jariah, yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh ya. Jadi membaca Al-Quran di atas kuburan orang meninggal itu dapat membantu meringankan azab dan siksaan pada orang yang meninggal, dan itu diperbolehkan, bukan perkara yang bid'ah, bukan perkara yang haram, apalagi perkara yang syirik. Itu ada hadis yang pernah diuratkan oleh Abdullah bin Umar, pernah berwasiat bahwa silakan dibacakan ya, dibacakan Al-Quran terutama surat Al-Baqarah pada orang yang baru saja meninggal di atas kuburannya. Jadi silakan kita kalau ada saudara ataupun orang tua kan ya meninggal, kita ikut ke situ langsung. Semua orang sudah pulang, meskipun semua orang sudah pulang kan ya, kita tetap aja di situ untuk membacakan Al-Quran. Kalau perlu kita khatamkan Al-Quran itu kan ya, kita khatamkan Quran, kita bacakan di situ setiap hari, setiap malam, sampai sekalipun sampai beberapa hari. Tujuannya apa?
untuk memberikan kesejukan, kenikmatan pada orang yang sudah meninggal. Karena amaliah apapun yang dilakukan oleh ahli waris, kan ya, keluarga-keluarga ditinggal itu, segala amaliah perbuatan baiknya itu juga akan dirasakan pada orang yang sudah meninggal, ya, karena mereka tahu akan perbuatannya orang yang masih hidup. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah satu hadis yang menceritakan tentang Imam Ahmad bin Hambal yang pernah menegur pada orang buta yang membaca Al-Quran di atas kuburan, kemudian beliau lalu memperbolehkan, ya. Artinya apa? Bahwa membaca Al-Quran di atas kuburan itu pada orang yang meninggal, baik orang yang baru meninggal maupun orang yang sudah lama meninggal, itu boleh, bahkan bagus, kan ya. Kita sebagai ahli warisnya dari orang tua kita, kalau orang tua kita sudah meninggal, silakan ke sana itu baca Al-Quran. Baca dari rumah Pak, itu tidak nyampe juga, kan ya. Tapi mungkin agar kita sambil mengingat akan kematian, alangkah baiknya juga ke sana. Apalagi ketika kita baru saja mengantarkan orang yang baru meninggal, bacakan surat Yasin, kan ya, berziarah mungkin ketika menjelang Ramadan, ketika menjelang Idul Fitri, berziarah ke situ sambil bawa surat Yasin, sambil membersihkan kuburannya. Tapi ingat, kalau kuburan itu tidak boleh mencabut rumput-rumputnya. Boleh kita membersihkan pada sampah-sampah ataupun daun-daun, rumput-rumput yang sudah kering di situ. Kalau rumput yang masih tumbuh tidak boleh. Boleh dirapikan, dipangkas-pangkas, tapi tidak boleh dicabut. Kenapa? Karena rumput-rumput itu turut untuk meringankan siksa, memberikan kesejukan pada orang yang berada di alam kubur. Mungkin Bapak Ibu dari ini apa yang kami sampaikan barangkali ada yang ditanyakan, ya, atau kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini dulu, satu hadis saja dalam kajian kita pada pagi hari ini, yaitu kajian tentang alam kubur, kan ya, seperti itu. Barangkali ada yang ditanyakan? Ada Pak Bu, ya? Salah paham ya. Intinya itu boleh kita membaca Al-Quran di atas kuburan, ya. Apalagi orang yang baru meninggal di kubur, maka yang lebih baik itu kita bacakan Al-Quran. Itu. Apa itu Bu? Ya. Itu jangan dicabut, ya. Kenapa? Karena rumput-rumput yang tumbuh di situ dia meringankan, memberikan kesejukan. Kalau tidak tahu tak masalah, kan ya. Kalau kedepannya apakah mencabutnya itu Pak dosa? Tidak dosa, kan ya. Cuman yang paling baik itu tidak dicabut. Kenapa? Karena rumput ataupun apapun yang tumbuh di situ dia bisa memberikan kesejukan, ya, pada orang yang meninggal, ya, seperti itu. Kenapa di area pemakaman kuburan itu oleh ulama-ulama dahulu? Sebenarnya ulama-ulama dahulu tuh yang dia menanamkan kamboja, kan ya. Setiap area kuburan itu mesti ada pohon kamboja, kan ya. Itu fungsinya dua pohon kamboja itu, kan ya. Pertama itu pohon kamboja juga bisa memberikan kesejukan. Yang kedua, pohon kamboja itu dia pohon yang bisa cepat untuk menghancurkan tulang. Jadi ditanam pohon kamboja itu kan orang-orang meninggal itu ada yang akan mengganti itu, maksudnya biar cepat hancur di situ, sehingga kalau sudah hancur ada lagi boleh digantikan di situ dengan orang lain yang baru meninggal, karena seperti itu. Makanya kuburan yang pemakaman yang umum itu, yang wakaf, tanah wakaf, tidak boleh kita permanenkan ketika menguburkan orang mati. Karena apa? Karena ada orang yang akan mengganti di situ. Jadi kita tidak tahu sampai kapan habisnya batasannya. Ada orang meninggal, selagi masih ada orang yang melahirkan, pasti akan ada orang
meninggal kan ya, kecuali kalau Allah sudah menutup kehidupan dunia ini, yaitu datangnya hari kiamat. Kita kan tidak tahu kapan datangnya hari kiamat ya, entah nanti 100 tahun 200. Yang penting tidak boleh kita untuk mempermanenkan kan ya, mempermanenkan area kuburan, pemakaman di kuburan itu di area kuburan yang wakaf kan ya, seperti itu. Kalau kuburan area kuburan pribadi silahkan, apa boleh Pak? Boleh, siapa yang ngelarang kan ya. Jadi boleh ada saudara kita meninggal, orang tua meninggal, lalu kita kuburkan di tanah sendiri, boleh ya, seperti itu kan ya. Ya, bisa dipaham Bu ya. Jadi pohon Kamboja itu tujuannya untuk menghancurkan tulang. Kalau Ibu ingin bukti itu sakit gigi, coba ambil getahnya pohon Kamboja. Dia cepat hancur di sini kan ya. Jadi getahnya itu mudah untuk menghancurkan tulang ya. Ya itu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pai Bu ya. Ya, yang paling utama. Allah sampaikan ya. Jadi sinyalnya Allah lebih kuat daripada sinyal Telkomsel kan ya. Daripada sinyal 3G yang lain itu lebih kuat ya. Akan sampai dan tidak terganggu dengan apapun ya. Insyaallah sampai kita mendoakan orang mati dari manapun, dimanapun meninggalnya, di kuburnya itu pastinya nyampe. Sekalipun yang utama memang pergi ke sana itu ziarah. Tujuannya itu sambil ngingat-ngingat juga bahwasanya kita akan mati. Jadi satu hal hidup ini yang tidak boleh kita lupakan, bahwa kita akan mati semua. Kita akan meninggal semua. Ya, tinggal tunggu waktu kapan datangnya. Mudah-mudahan saja oleh Allah kita masih diberi umur yang barokah untuk menyempurnakan amal ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja untuk pengajian kita pada pagi hari ini, karena waktunya sudah lewat 20 menit dari jam 6. Mudah-mudahan saja akan menjadi amal jariah apa yang sudah kita istiqomahkan setiap pagi hari ini, dan semoga kita oleh Allah terus diberi keistiqomahan ya, tetap dijaga sehatnya, keselamatannya, umurnya, sampai nanti kita betul-betul siap dalam menghadap kematian. Amin ya rabbal alamin. Dari kami sekian dulu dan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.